Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita Nadia Hasan, FPM 210826774. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di blok emergensi, yaitu luka bakar. Baik, luka bakar sendiri merupakan kerusakan pada jaringan tubuh yang disebabkan oleh adanya paparan suhu ekstrim. Bisa juga disebabkan karena ada bahan kimia, listrik, radiasi, ataupun gesekan. Nah, kerusakan ini terjadi pada jaringan yang berupa luka bakar pada kulit ataupun jaringan yang lebih mendalam. Jadi, adapun faktor resiko dari luka bakar sendiri, yang pertama di sini usia. Nah, usia yang lebih rentan ini mungkin bisa terjadi pada anak-anak ataupun lansia. Nah, kedua di sini ada lingkungan kerja. Jadi, lingkungan kerja ini melibatkan paparan api, bahan kimia berbahaya ataupun listrik. Selanjutnya di sini ada kebiasaan sehari-hari. Jadi, dengan penggunaan alat listrik, bahan kimia rumah tangga ataupun bahan bakar tanpa pengawasan. Terus di sini bisa juga karena adanya penyakit kulit. Jadi dengan gangguan pada penyakit kulit ini, dia dapat membuat lebih mudah terbakar, mungkin seperti penyakit kulit eksim ataupun psoriasis. Terus selanjutnya di sini bisa karena adanya kebakaran rumah. Jadi dengan kejadian kebakaran yang terjadi di rumah dapat menyebabkan luka bakar akibat api ataupun uap. Nah, selanjutnya di sini ada juga etiologi. Nah, etiologi dari luka bakar ini bisa disebabkan juga karena adanya papasan atau termal. Nah, jadi dengan kontak langsung dengan api, uap, dan benda yang sangat panas. Terus bisa juga disebabkan karena adanya bahan kimia. Nah, bahan kimia ini yang menyebabkan luka bakar pada kulit seperti asam, alkali, ataupun zat beracun lainnya. Nah, listrik sendiri bisa juga menjadi penyebab dari luka bakar itu. Jadi dengan adanya kontak langsung dengan aliran listrik ataupun petir, jadi dia bisa menyebabkan terjadinya penyebab dari luka bakar tersebut. Radiasi, jadi pada paparan radiasi sendiri dari sinar ultraviolet. Jadi di sini radiasi bisa juga disebabkan oleh radiasi pijen ataupun sumber lainnya. Selanjutnya di sini juga bisa disebabkan oleh gesekan yang cukup kuat yang mengakibatkan kerusakan pada kulit. Nah, luka bakar sendiri mempunyai klasifikasi. Nah, pertama di sini luka bakar derajat 1 ataupun superficial, di mana pada luka bakar derajat 1 ini dia terjadi kerusakan hanya pada lapisan epidermis, bagian luar ataupun bagian luar kulit. Nah, ditandai dengan adanya kulit memerah dan nyeri ringan. Terus di sini ada juga luka bakar derajat 2, biasa disebut paritel ketebalan. Jadi di sini dia kerusakannya itu terjadi pada epidermis dan sebagian dermis yang menyebabkan lepuh, nyeri berat, dan kulitnya tampak basah. Selanjutnya di sini bisa juga karena luka bakar derajat 3 ataupun total ketebalan. Jadi di sini kerusakan pada seluruh lapisan kulit, bahkan bisa mencapai jaringan yang lebih dalam seperti otot ataupun tulang. Dan ini juga bisa menyebabkan kulit itu tampak putih, kering, hangus, ataupun tidak terasa nyeri karena kerusakan pada ujung saraf. Nah, selanjutnya di sini juga ada derajat luka bakar. Jadi derajat luka bakar itu ada derajat 1, 2, dan 3. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai derajat luka bakar 1. Jadi kerusakannya ini hanya pada lapisan epidermis, biasanya itu nyeri ringan, kemerahan, dan pembengkakan. Terus pada derajat 2, di sini terjadinya kerusakan pada lapisan epidermis dan dermis yang menyebabkan lepuh, nyeri hebat pada kulit basah. Terus pada derajat 3 di sini terjadi kerusakan pada seluruh lapisan kulit dan jaringan yang lebih dalam, terus bisa juga tampak hangus ataupun putih. Jadi tanpa rasa sakit pada area tersebut karena ujung sarafnya itu sudah rusak. Nah, selanjutnya di sini adapun cara menegakkan diagnosisnya, mungkin perlu kita lakukan pemeriksaan klinis. Jadi mungkin kita nilai dulu jenis luka bakarnya, derajat luka bakarnya, luas luka bakarnya. Selanjutnya di situ kita bisa melakukan pemeriksaan riwayat paparan. Mungkin pertama kita bisa menanyakan dulu, menganamnesis dulu pasien mengenai informasi mengenai luka bakar yang terjadi dan berapa lama paparannya dan penyebabnya apa. Terus selanjutnya di sini kita bisa juga lakukan dengan skala LAN ataupun Browder. Bisa digunakan untuk mengukur luas luka bakar berdasarkan presentase luas
tubuh yang terlibat. Terus selanjutnya di sini bisa kita lakukan tes laboratorium. Jadi terkadang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah luka bakarnya ini terinfeksi dengan terkontaminasi dengan infeksi ataupun dengan kelainan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada pun tata laksana medis yang bisa kita berikan pada pasien yang mengalami luka bakar, yaitu pertama di sini kita bisa lakukan dengan penanganan awal, bisa kita berikan dengan pendinginan. Jadi bisa kita lakukan segera basuh ataupun kita aliri dengan air. Terus air yang mengalir tapi bukan es. Jadi pada luka itu untuk tata laksana pada luka bakar ringan ataupun sedang. Jadi di situ kita lakukan tata laksana itu untuk mendinginkan area yang terbakar. Terus di sini selanjutnya kita bisa memberikan penggunaan pembalut steril. Jadi bisa kita kasihkan dengan kain steril untuk menutupi luka itu agar dia terhindar dari kontaminasi dari infeksi tersebut. Terus bisa juga kita kasihkan analgesik. Jadi kita bisa kasih obat penghilang rasa sakit sesuai dengan tingkat nyeri pasien. Nah, jadi untuk perawatan luka tersebut, perawatan luka derajat 1, jadi di sini mungkin kita bisa lakukan pembersihan pada luka. Mungkin kita bersihkan dulu menggunakan sabun dan air. Baru kita lanjutkan dengan pemberian salep antibiotik dan pembalut. Selanjutnya di sini pada derajat 2 dan 3, jadi perlu kita lakukan rawat luka di rumah sakit. Mungkin dengan kita suruh pasiennya menginap dulu, jadi kita mungkin memperhatikan dulu khusus pada perawatan lukanya itu. Jadi mungkin kita bisa kemungkinan akan menggunakan graf kulit serta untuk mencegah dari infeksi kulit tersebut. Terus selanjutnya di sini kita bisa memberikan pergantian cairan. Jadi pergantian cairan ini untuk menggantikan kehilangan cairan tubuh yang disebabkan oleh luka bakar melalui cairan intravena. Nah, selanjutnya di sini mungkin kalau misalnya pasiennya ada untuk mencegah terjadinya infeksi, mungkin kita bisa memberikan vaksin tetanus terutama pada luka bakar yang melibatkan kontaminasi dengan benda asing. Baik, di sini selanjutnya ada komplikasi. Nah, komplikasi dari luka bakar sendiri, pertama di sini infeksi. Jadi pertama ada infeksi. Nah, infeksi luka bakar ini sangat rentan terinfeksi terutama pada luka bakar derajat 2 dan 3. Terus juga bisa shock hipovolemik. Jadi dengan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dapat menyebabkan penurunan volume darah. Nah, ketiga di sini kehilangan fungsi organ. Jadi apabila luka bakarnya itu sangat meluas, jadi dia dapat memperburuk kondisi dari organ itu. Terus di sini selanjutnya ada pun edukasi. Nah, edukasi untuk pasien sendiri, kita bisa melakukan pencegahan, hindari bahan yang mudah terbakar di rumah. Pastikan anak-anak tidak berada di dekat sumber api ataupun listrik. Jadi menggunakan alat pelindung diri saat bekerja dengan bahan yang berbahaya. Terus selanjutnya di sini kita bisa melakukan perawatan luka. Jadi ajarkan cara membersihkan luka dengan benar dan mengganti pembalut secara teratur agar terhindar dari kontaminasi dari infeksi tersebut. Terus kita bisa melakukan pemantauan infeksi untuk mengawasi tanda-tanda infeksi pada luka seperti peningkatan nyeri, kemerahan, ataupun terjadinya keluar nanah. Terus di sini pentingnya untuk menjaga keseimbangan cairan, yaitu jika luka bakarnya itu meluas, jadi pastikan penerimaan cairan yang cukup untuk pasien untuk mencegah agar pasiennya tidak mengalami dehidrasi. Nah, terakhir di sini kita bisa lakukan rehabilitasi. Jadi di sini untuk luka bakar derajat tinggi, jadi perlu kita rehabilitasi fisik dan psikologis yang sangat penting, terutama untuk mengatasi jaringan parut dan trauma psikologis. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.